Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perjalanan Alfred Russel Wallace di Pulau Jawa. Kisah ini diambil dari bukunya yang berjudul The Malay Archipelago. Kelompok kami terdiri dari Kalisa Ayuning Tias, Aisyah Ayu Nurrahma, dan Kanita Hana Amira. Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Alfred Wallace datang ke Jawa pada 18 Juli 1861. Ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari sejarah dari negara selama 3 bulan. Menurutnya, sistem pemerintahan Belanda adalah sistem pemerintahan yang paling baik ketika sebuah negara Eropa memperoleh kepemilikan atas sebuah negara yang dihuni oleh orang-orang yang rajin tapi masih cukup primitif. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Belanda yaitu mempertahankan seluruh rangkaian penguasa pribumi. Bupatinya diberi nama Egens dan terdapat asisten Egen yang memeriksa setiap desa, mendengarkan pengaduan kepala suku, mengawasi perkebunan pemerintah, dan lain-lain. Menurut Alfred Wallace, masyarakat Jawa tidak memiliki keinginan bekerja yang kuat. Hal ini yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat pada masyarakat Jawa karena perdagangan dengan pedagang Belanda. Kekurangan inilah yang dapat menyebabkan masyarakat bisa menjadi diperbudak. Meskipun bisa memperluas perdagangan, tapi dapat mendemoralisasi penduduk asli dan tidak meningkatkan kekayaan mereka. Oleh karena itu, masyarakat Jawa disuruh untuk menanam kopi, tebu, dan produk yang bernilai lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa. Jawa sendiri memiliki keindahan alam yang unik dan berbeda dengan pulau tropis lainnya di dunia. Jawa merupakan pulau yang produktif dan fertil dan memiliki relik gunung dan hutan. Terdapat 38 gunung berapi dengan ketinggian sekitar 10.000 hingga 12.000 kaki. Selain itu, iklim Jawa yang lembab dan sinar matahari yang cukup menyebabkan beragamnya vegetasi di pegunungan. Jawa juga dikenal dengan keanekaragaman hewannya, mulai dari burung dan serangga. Tanah di Pulau Jawa juga sangat fertil sehingga sangat cocok untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. Selain itu, Jawa memiliki sejarah dan kultur yang antik. Jawa juga memiliki peninggalan kuno yang unik menurut Wallace, yaitu Loro Jonggrang yang merupakan Dewi Hindu. Patung ini memiliki 8 lengan dan berdiri di punggung seekor banteng yang berlutut. Tangan kanan bawahnya memegang ekor lembu jantan dan tangan kirinya memegang rambut tawanan. Daud Mahikusor yang merupakan personifikasi dari sifat buruk yang telah berusaha untuk membunuh bantengnya. Ia memiliki tali yang melingkari pinggangnya dan berjongkok di kakinya dalam sikap memohon. Tangan lain sang dewi memegang di sisi kanannya terdapat kait ganda atau jangkar kecil, pedang lurus lebar, dan tali-tali yang tebal. Di sebelah kirinya terdapat ikat pinggang atau gelang manik-manik atau kulit kerang yang besar, busuran tidak diikat, dan bendera standar atau perang. Dewa ini merupakan dewa yang paling favorit, khususnya di antara orang Jawa kuno, dan citranya sering ditemukan di reruntuhan candi yang banyak terdapat di bagian timur pulau. Ketika Alfred Wallace menuju Wonosalam, ia melewati hutan yang luar biasa. Di perjalanannya, ia menemukan makam kerajaan dan berbagai candi. Di antaranya adalah Candi Prambanan Kuil Roro Jonggrang yang terletak dekat pusat Jawa, di antara ibu kota asli Jogokerta dan Surakarta, yaitu di desa Prambanan. Selain itu, ia juga melewati Candi Borobudur yang berada 80 mil ke arah barat di Provinsi Kedung. Wonosalam terletak sekitar 1.000 kaki di atas permukaan laut. Namun sayangnya letaknya jauh dari hutan dan dikelilingi oleh perkebunan kopi, rumpun bambu, dan rerumputan kasar. Wonosalam terkenal dengan burung merak Jawa, di mana spesies burung merak yang berbeda dengan burung merak yang ada di India. Lehernya ditutupi dengan bulu hijau seperti sisik dan kepala dengan bentuk yang berbeda, tetapi memiliki ekor bermata sama besar dan sama indahnya. Sebuah fakta geografis, burung merak tidak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Setelah dari Wonosalam, Alfred Wallace kembali ke kaki gunung ke sebuah desa bernama Japanan. Di sini ia mendapatkan ayam hutan hijau atau Gallus furtatus. Punggung dan lehernya bersisik indah dengan bulu-bulu kecoklatan dan bulu kepala yang halus berwarna ungu yang bercampur dengan hijau di pangkalnya. Kemudian terdapat ayam hutan biasa yaitu Gallus bankia. Selain itu ditemukan 6 jenis burung pelatuk dan 4 kingfisher, yaitu smooth hornbill atau Buceros lunatus dan perkici kecil Loriculus pusillus. Penjelajahan Alfred Wallace di Wonosalam dan Japanan mendapatkan 98 spesies burung. Kemudian, ia meninggalkan Jawa Timur untuk pergi ke Batavia dan menuju ke Buitenzorg, atau sekarang dikenal dengan Bogor, yang memiliki iklim lebih baik dan udaranya yang segar, di mana juga terdapat kebun raya Bogor. Di Buitenzorg terdapat Gunung Salak yang dikelilingi desa-desa yang ditumbuhi pepohonan, buah-buahan, dan villa-villa yang indah.
Setelah meninggalkan kota Bogor, Wallace berkeliling Jawa Barat termasuk ke Gunung Megamendung, Gunung Gede Pangrango, dan daerah lainnya. Selama di perjalanan, Wallace terkagum-kagum dengan pemandangan alamnya. Selain itu, Wallace menyadari bahwa semua burung dan serangga Jawa yang lebih mengagumkan dapat ditemukan di sini. Pada hari pertama, ia menemukan burung-burung yang kini diyakini sebagai burung endemik di Pulau Jawa. Spesies pertama yang ditemukan Wallace adalah Apal harpactes rainwarti, atau yang bisa dikenal dengan luntur Jawa atau luntur gunung. Burung ini memiliki suara seperti ini. Spesies kedua yaitu Pericrocotus miniatus atau sepah gunung yang memiliki suara seperti ini. Selanjutnya adalah Analcypus sanguinolentus yang bersuara seperti ini. Dalam waktu seminggu, Wallace memperoleh tidak kurang dari 24 jenis burung, dan dalam 2 minggu, jumlah tersebut meningkat sampai 40 jenis, hampir semuanya merupakan fauna khas Pulau Jawa. Selain burung, Wallace juga menemukan serangga yaitu kupu-kupu yang besar dan indah, di antaranya adalah Papiliopalis arjuna dan Charaxes cadeni. Menurut Wallace, kejadian yang paling menarik dalam perjalanannya di Pulau Jawa yaitu saat mendaki ke puncak Gunung Gede Pangrango. Di perjalanannya, Wallace dikejutkan oleh banyak tumbuhan pakis yang tumbuh di pinggir jalan. Variasinya seperti tidak ada habisnya, dan Wallace terus-menerus berhenti untuk sekedar mengagumi beberapa pakis yang menarik dari 300 spesies pakis yang dapat ditemukan di sini. Selain pakis, tumbuhan lain yang ditemukan Wallace saat perjalanannya ke puncak gunung ialah kelompok Zingiberraceae, Museae, Melastoma sp, Lycopodium, dan masih banyak lagi. Salah satu yang paling mengesankan saat Wallace menemukan Primula imperialis pada ketinggian sekitar 9.000 kaki. Sayangnya, cuaca hari itu selalu berkabut dan mendung selama Wallace berada di gunung. Sehingga, Wallace tidak sempat melihat pemandangan indah dari puncak saat cuaca cerah. Walau begitu, Wallace sangat menikmati perjalanan itu. Dari ketinggian 7.000 hingga 8.000 kaki saat dalam perjalanan menuruni puncak gunung, Wallace melihat burung Ptilonopus rosecolis dan Turdus fumidus. Ptilonopus rosecolis memiliki kepala dan leher yang berwarna merah jambu, sangat kontras dengan tubuhnya yang berwarna hijau. Sedangkan Turdus fumidus memiliki tubuh berwarna hitam dengan paruh yang berwarna kuning. Wallace tidak menemukan satupun serangga dalam perjalanannya menuruni puncak gunung, karena cuacanya sangat lembab saat itu. Begitulah akhir dari perjalanan Wallace yang sangat mengesankan di Pulau Jawa. Karena musim hujan akan segera tiba, Wallace memutuskan untuk kembali ke Batavia untuk berkemas, lalu pergi menjelajahi Pulau Bangka dan Pulau Sumatera. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada siapapun. Terima kasih dan sampai jumpa.